Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nurfala dengan NIM 2830413 akan mempresentasikan materi tentang Hasan Hanafi. Hasan Hanafi mengusung 3 program luar biasa yang berorientasi untuk merekonstruksi kebudayaan Islam yang terbebaskan dan mandiri. Dengan program pertama yaitu Maufikuna min al-Turas al-Qadim, yaitu Hasan Hanafi ingin mereformasi pemikiran Islam dengan melakukan revitalisasi terhadap turas klasik dan juga merekonstruksinya supaya tidak usang dan bermanfaat untuk zaman sekarang. Akan tetapi, pada sisi lain, kebudayaan Barat telah banyak menghegemoni kehidupan umat Islam, sehingga banyaknya umat Islam yang terbarat-baratkan. Oleh sebab itu, kebudayaan Barat juga diperlakukan dengan tepat melalui program kedua, yaitu Maufikuna min al-Tulas al-Gharbi. Kedua program ini belum cukup. Untuk itu, perlu disempurnakan dengan program ketiga, dengan menafsirkan kembali serta merekonstruksi kebudayaan masa sekarang dalam skala global, yang disebut dengan Maufikuna min al-Waqi. Untuk poin ketiga ini, banyak pengamat yang menyebut sebagai hermeneutika pembebasan atau teologi pembebasan. Hasan Hanafi dilahirkan di kota metropolis Kairo, ibu kota Mesir, pada tanggal 13 Februari 1935. Sebagaimana anak kerabat lainnya, Hasan Hanafi juga mulai menghafal Al-Quran sekitar umur 5 tahun. Sekolah formal yang ditempuh mulai dari pendidikan tingkat sanawiyah yang ditamatkan pada tahun 1952. Hasan Hanafi mendapatkan gelar sarjana pertamanya di Fakultas Sastra jurusan Filsafat Universitas Kairo. Selanjutnya, selama 10 tahun dia menghabiskan waktu belajar di Prancis di Sorbonne University dan menyelesaikannya disertai monumentalnya. Pembicaraan mengenai sosok Hasan Hanafi, dua pemikiran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan kondisi sosial politik yang ia hadapi secara teoritis menjak kecil, terutama sekali di negaranya, Mesir. Menjelang kelahiran Hasan Hanafi, selama beberapa dekade Mesir menghadapi fakta politik yang sedemikian rumit dan mengkhawatirkan. Di masa penjajahan Inggris, terdapat 3 poros kekuatan yang paling berkonfrontasi, yaitu pihak Inggris, Raja, dan partai-partai yang diwakili Partai Whig. Secara diam-diam juga, Inggris berkoalisasi dengan Raja untuk melawan Whig. Namun dengan cara yang sama, Inggris juga bekerja sama dengan Partai Whig untuk menghadapi Raja. Alhasil, Inggris tetap dominan dengan kekuatan militernya, sementara Mesir sendiri terpecah belah. Tak cukup dengan rintangan penjajahan dan dominasi militer, ekonomi, dan kultural Barat, Mesir juga berkabung dengan kekalahannya melawan Zionis yang berhasil memproklamasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Pada usia yang masih terlalu muda, sekitar umur 13 tahun, Hasan Hanafi mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan melawan Israel. Menimbang usia yang belum cukup, Hasan Hanafi tidak diterima. Namun, hal yang menyakitkan bagi Hanafi ialah ia dianggap bukan dari golongan mereka. Kenyataan ini telah membuka pandangan Hasan Hanafi bahwa umat Islam negaranya tidak dihantui problem mengenai persatuan. Kondisi semacam ini dinilai sebagai kegagalan modernisasi dan liberalisasi di Mesir, sehingga kelompok-kelompok Islam tidak lagi mempercayainya. Ketidakpercayaan ini bermuara pada pilihan alternatif untuk kembali kepada Islam yang cenderung konservatif. Selanjutnya, kelompok ini membangun sebuah pergerakan yang kemudian dikenal sebagai Ikhwan al-Muslim. Beberapa saat berselang, gerakan bawah tanah yang dirintis oleh Muhammad Najib, Jamaluddin Nasir, dan Anwar Sadat mulai mudah mengakomodasikan diri ke pihak Ikhwan dengan landasan tujuan yang sama. Koalisasi ini berhasil menurunkan kekuasaan kerajaan sekaligus dominasi Inggris pada tahun 1952. Sayangnya, setelah Nasr memimpin, kedua kubu ini mulai berkonfrontasi. Nasr menangkap dan membunuh aktivis Ikhwan,
dan tentu saja lahirlah konflik baru. Peristiwa demi peristiwa yang dihadapi dan diperhatikannya di Mesir, dan sepertinya juga negara-negara yang dikunjunginya telah menyadarkan bahwa terdapat kesenjangan dalam tubuh umat Islam, kesenjangan yang kemudian menjadi landasan keperhatian Hasan Hanafi. Hasan Hanafi menilai negara-negara Islam yang mayoritas berstatus negara ketiga, bergerak ke belakang dan berada jauh di bawah peradaban Barat, tidak hanya mengundang dominasi Barat dalam tubuh Islam, kondisi ini juga memimpin wajah kolonialisme baru yang merusak, merendahkan, dan menciptakan berbagai problem. Dalam membangun hermeneutika ala Hasan Hanafi, yang menggunakan beberapa piranti besar, yaitu usul fikih, fenomenologi, marxis, dan hermeneutik itu sendiri. Dengan menggunakan empat tersebut, Hasan Hanafi membangun sebuah teori hermeneutik yang mampu mewadahi gagasan pembebasan dalam Islam. Tafsir revolusioner yang mumpuni menjadi landasan normatif ideologis bagi umat Islam untuk menghadapi segala bentuk represi, eksploitasi, dan ketidakadilan, baik di dalam maupun di luar. Di samping itu juga, bangunan hermeneutik semacam ini juga merupakan upaya Hasan Hanafi untuk melampaui bangunan hermeneutik teoritis yang bertendensi objektifis, seperti hermeneutika Fazlur Rahman dan Arukon. Hermeneutika yang disamarkan oleh Hasan Hanafi dengan tafsir bukan hanya teori interpretasi teks, melainkan sebagai ilmu yang menerangkan wahyu Tuhan dari tingkat kata ke dunia, dan menerangkan bagaimana proses wahyu dari huruf ke realitis, atau dari logos ke praktis, dan selanjutnya transformasi wahyu dari pikiran Tuhan menjadi kehidupan nyata. Hasan Hanafi mencoba membangun metodologi penafsirannya, sekurang-kurangnya ada dua, yaitu Hazanah klasik Islam dan Hazanah modern Barat. Menurut Hasan Hanafi, penafsiran tematik kekurangan metode klasik, sebab metode ini berusaha menghindari penafsiran yang bertele-tele, sekaligus juga mengarahkan perhatian pada tafsir tema-tema sosial Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tafsir tematik dalam format dan prosedur yang jelas belum lama lahir, tokoh yang pertama kali memperkenalkan metode ini yaitu Al-Jalil Ahmad As-Said Al-Qumi, ketua jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar, yaitu prosedur penafsirannya dengan pendekatan tematik, yaitu satu, menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu topik itu sendiri. Kedua, menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketiga, menyusun runtunan ayat sesuai tempat turunnya ayat, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul. Keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, outline. Keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. Ketujuh, yaitu mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara ayat-ayat umum dan khusus, dan muqayyad atau yang lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan. Metode tafsir tematik juga memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh metode tafsir lainnya. Contoh ayat ditafsirkan dengan pendekatan tematik mengenai harta anak yatim dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema-tema yang sama. Ada beberapa ayatnya, yaitu pertama, Quran surat Al-An'am dengan bunyi, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga dewasa. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 2, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 6, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka itu telah cerdas memelihara harta, maka berikanlah kepada mereka harta mereka.
Penafsiran Hasan Hanafi atas teks hermeneutik Al-Quran memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, harus mampu menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik, artinya ia menafsirkan ayat-ayat tertentu Al-Quran dan bukannya menafsirkan keseluruhan teks. Kedua, yaitu tafsir semacam ini disebut juga tafsir tematik, mengingat tidaknya menafsirkan Al-Quran berdasarkan. Ketiga, yaitu hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi bersifat temporal atau tafsir az-zamani. Sebagaimana penafsiran yang berorientasi sosial, hermeneutik tidak diarahkan pada proses pencarian makna universal, tetapi diarahkan untuk memberikan gambaran tertentu dan keinginan Al-Quran suatu generasi ke generasi. Tafsir semacam ini tidak berurusan dengan tafsir masa lalu atau masa yang akan datang, tetapi dikaitkan dengan realitasi kontemporer yang muncul. Keempat, yaitu hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi juga berkarakter realistis atau at-tafsir al-waqi, yakni memulai penafsiran dari realitas kaum muslim, kehidupan dengan segala problematikanya. Kelima, yaitu hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi berorientasi pada makna tertentu dan bukan merupakan perbincangan teorik tentang huruf dan kata. Keenam, yaitu tafsir eksperimental. Dengan kata lain yaitu adalah tafsir yang sesuai dengan hidup tafsir. Sebuah penafsir tidak mungkin terwujud tanpa pendasaran pada pengalaman mufassir yang bersifat eksistensial. Ketujuh, yaitu perhatian pada problem kontemporer. Bagi Hasan Hanafi, seseorang mufassir tidak dapat memulai penafsirannya tanpa didahului oleh perhatian atau penelitian akan masalah-masalah kehidupan. Kedelapan, yaitu posisi sosial penafsir. Posisi seseorang dalam kapasitasnya sebagai mufassir ditentukan secara sosial, sekaligus menentukan corak penafsiran yang dilakukannya. Penafsirannya adalah bagian dari struktur sosial. Apakah penafsir merupakan bagian golongan atas, menengah, ataupun bawah? Kesimpulannya, yaitu Hasan Hanafi merupakan sosok pemikir yang tidak dapat dikategorikan sebagai pemikiran tradisional karena ia membongkar dan mengkritik pemikiran tradisional. Ia juga bukan modernis karena ia mengkritik modernitas dan menjadikan wacana tradisional sebagai landasan pemikiran yang diproyeksikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, Hasan Hanafi menggunakan penafsiran tematik, yaitu dengan cara menafsirkan pada tema-tema tertentu dari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.